Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga Chef Andi dan juga Pak Yosep. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang kluwek, yaitu salah satu bahan masakan Indonesia yang cukup terkenal. Terkenalnya di masyarakat Indonesia, bahkan beberapa orang di luar negeri. Nah, masuk ke pengertiannya adalah apa sih itu kluwek? Nah, kluwek itu adalah salah satu tanaman asli Indonesia yang bijinya sering digunakan atau dijadikan sebagai bahan bumbu masak sejumlah masakan Nusantara. Nah, bisa dilihat dari gambar yang di kanan ini bahwa ciri-ciri kluwek bisa dilihat bahwa memiliki kulit yang keras seperti kemiri dan warna kulitnya biasa berwarna abu-abu atau kecoklatan. Bisa dilihat juga dari isinya yang berwarna kecoklatan dan kehitaman pekat. Nah, dari kluwek sendiri mempunyai berbagai macam sebutan di berbagai daerah dan tempat. Nah, dari Jawa bisa dilihat dari lisan pertama ada kluwek yang menggunakan w, dan juga ada kluwak. Dari Melayu dan Jawa, kluwak ini juga dikenal sebagai kata kepayang. Dari Sunda, picung, dari Betawi adalah pucung, dan dari Banjar adalah kalawak. Di luar negeri, kluwak ini sendiri dikenal dengan kata false durian atau football fruit. Dikatakan sebagai false durian karena bisa diketahui bahwa buah durian, kita tahu semua bahwa beberapa orang di Indonesia dan di luar negeri tidak menyukai bau dan rasa dari durian. Sama seperti kluwak yang mempunyai bau yang cukup pekat dan juga rasa yang kurang nikmat pada saat dimakan. Nah, football fruit sendiri di sini dikatakan bahwa buah penghasil kluwak berbentuk sebagai seperti buah bola football yang di luar negeri sendiri. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih tentang salah satu fakta dari kluwak ini. Nah, kluwak, faktanya adalah kluwak yang dalam keadaan segar, jika dikonsumsi secara langsung, akan membuat orang mabuk karena mengandung kandungan sianida yang cukup tinggi, yang biasa disebut dengan cyanogenik glikosida. Jadi kita bisa tahu bahwa kluwak yang masih keadaan yang muda atau dalam keadaan segar tidak bisa dikonsumsi secara langsung atau bisa dibilang sebagai beracun. Nah, kalau gitu bagaimana sih cara memiliki kluwak yang baik dan yang buruk? Nah, yang pertama adalah bisa melihat dengan cara mengocok kluwak tersebut. Jika pada saat dikocok itu berat, maka bisa dikatakan bahwa kluwak itu masih dalam keadaan yang bagus. Yang kedua, kita bisa melihat warna kulit dari kluwak dan juga warna dari buah pada kluwaknya, yang biasanya di dalamnya tuh harusnya warnanya hitam pekat, seperti gambar di slide yang tadi. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari isi kluwak yang baik adalah yang bentuknya bulat seperti batoknya dan utuh. Nah, yang keempat, kita dapat merasakan rasa dari buah kluwak itu sendiri, yaitu yang sebelum diolah ya, maksudnya kalau kita rasakan rasanya pahit, maka kluwak itu sudah tidak bisa dipakai atau harus dibuang. Nah, dari sini apa sih kandungan dan manfaat dari kluwak itu? Nah, yang pertama ada fosfor yang bermanfaat untuk membentuk tulang dan gigi. Yang kedua ada kandungan vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa kluwak juga memiliki zat besi yang cukup tinggi dan yang baik untuk ibu hamil dan menyusui. Dan yang keempat adalah membantu menjaga kesehatan dari usus. Kemudian, bagaimana sih cara mengolah kluwak? Di sini aku mengambil hal-hal umum saja untuk yang biasanya dipakai orang untuk mengolah kluwak. Yang pertama adalah memamarkan kluwak dan mengambil bijinya atau isinya. Nah, dari sini memamarkan maksudnya kita menghancurkan dari kulit keras dari kluwak tersebut, tapi tidak sampai semuanya hancur, untuk hanya mengambil isinya saja. Kemudian kita bisa menghaluskan isi dari kluwak itu sendiri. Nah, salah satu caranya yang bisa digunakan adalah dengan menyeduhnya dengan air yang panas. Kemudian kita hancurkan dan masuk yang ketiga adalah setelah itu bisa dimasak dan ditumis terlebih dahulu atau bisa dicampur dengan masakan secara langsung. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali makanan yang sebenarnya bisa digabungkan dengan atau menggunakan kluwak sebagai bahan utamanya. Tapi aku mengambil yang biasanya cukup dikenal sama di antara-antara kita. Yang pertama ada rawon, sudah pasti.
Kemudian ada keluak yang dicampur dengan protein seperti yang digambar kiri bawah ada ikan, dan yang di sebelahnya adalah ayam. Nah, untuk yang di kanan bawah adalah sambal pangi dari Bali. Nah, saya sendiri pernah mencoba untuk mengolah bahan keluak ini sebagai salah satu tugas dari kuliah, di mana saya juga membuat rawon Surabaya, di mana saya dari mengumpulkan bumbu, kemudian saya menumis dari keluak tersebut dengan bumbu yang lain, saya memasak sedikit, dan kemudian saya rebus bersama dengan daging, dan kemudian bisa dihidangkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.